Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kisah Sang Tumbal. Selamat mengikuti. Kehidupan dan kematian benar-benar adalah sebuah misteri yang darinya tersimpan banyak pelajaran. Jawa Tengah 1986. Malam itu Tejo dan istrinya Sulasih terlibat perselisihan. Memang sejak 5 atau 6 bulan terakhir rumah tangga mereka tak lagi adem ayem. Terlalu banyak pemicu yang membuat kedamaian sulit mereka dapatkan. Pertama, sudah hampir 6 tahun mereka menikah tapi belum dikaruniai anak. Sebagai seorang wanita, Sulasih merasa kehidupannya belum sempurna sebelum menjadi seorang ibu dan melahirkan. Banyak jalan yang telah ditempuh, tapi semuanya belum membuahkan hasil, termasuk minta doa ke banyak orang pintar. Hal itu sempat membuat Sulasih curiga Tejo menjalin hubungan di tempat lain. Tejo sering pulang malam dan terlihat lebih suka mendapat pekerjaan yang jauh dan harus menginap, walaupun semuanya adalah pekerjaan yang tidak tetap. Proyek-proyek bangunan atau semacamnya biasanya memakan waktu berminggu-minggu, dan biasanya hanya 2 minggu sekali Tejo menyempatkan diri untuk pulang. Tejo sebenarnya bukanlah tipe laki-laki yang suka selingkuh, tapi terlalu sering dicurigai membuat suasana damai menjadi percekcokan yang sebenarnya disebabkan oleh sesuatu yang tak bisa dibuktikan. Selain itu, Tejo sering main judi dan mabuk-mabukan. Sejak kecil, sebagai anak tunggal, Tejo memang terlalu dimanja oleh orang tuanya, sehingga dia tidak bisa menjadi laki-laki yang benar-benar dewasa begitu kedua orang tuanya meninggal. Banyak warisan yang habis terjual karena kehidupan yang amburadul. Sekitar seminggu lalu, mereka juga terlibat percekcokan hebat. Kali ini penyebabnya jelas. Tejo mengaku mempunyai hutang yang sangat banyak pada Pak Suprapto, orang kaya yang sangat terkenal sebagai rentenir yang kejam di kampungnya. Kata Tejo, sudah lama dia berhutang pada Pak Suprapto, tapi baru kali ini mengakuinya. Dan yang membuat Sulasih naik darah adalah ternyata hutang Tejo sangat banyak, sampai ratusan juta. Itu adalah senilai 3 kali lipat rumah, pekarangan kecil, dan satu-satunya petak sawah terakhir yang mereka punya. Itu pun tak jelas kemana uangnya. Semua sepertinya habis di meja judi dan mabuk-mabukan. Tejo pun pergi dari rumah dan baru datang tadi siang. Katanya dia telah menemukan solusi. Tapi lagi-lagi, solusi yang diceritakan Tejo adalah sesuatu yang justru memancing percekcokan yang lebih besar. Itu terasa sangat tidak masuk akal bagi Sulasih, yaitu pesugihan. Sulasih pun menangis sejadi-jadinya. Sungguh tak disangkanya Tejo akan berpikir tentang pesugihan. Baginya, hidup miskin jauh lebih bermartabat daripada bersekutu dengan iblis hanya demi harta. Tapi, setelah Tejo memelas dan merayu, Sulasih pun terpaksa menyetujui itu. Walaupun anggukan yang dia berikan sebenarnya lebih karena tak ingin bertengkar lebih hebat lagi. Sebenarnya mereka berdua bukanlah orang miskin. Sebelum menikah, Tejo mendapat warisan beberapa hektar sawah. Tapi karena terlalu manja dan tak punya kemampuan mengatur keuangan, semuanya habis terjual karena kehidupan yang penuh foya-foya. Dan kini hanya tersisa sepetak kecil yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Rumah mereka pun bukan rumah yang terlalu sederhana, walau juga tak bisa dibilang mewah. Berdinding tembok dengan 3 kamar di dalamnya,
serta sebuah sepeda motor yang juga cukup bagus. Rumah itu juga adalah warisan dari orang tua Tejo. Tapi setelah dihitung-hitung, nilai dari itu semua memang hanya sekitar sepertiga dari jumlah sisa hutang Tejo pada Pak Suprapto. Sulasih bersikukuh untuk tidak menempuh jalan itu. Tapi Sulasih benar-benar tak punya pilihan. Setelah Tejo mengingatkan bahwa Pak Suprapto adalah rentenir yang sangat kejam dan tak segan-segan membawa mereka ke jalur hukum. Dan itu sudah terbukti 4 atau 5 kali pada beberapa tetangga. Sulasih pun terpaksa mengikuti jalan pikiran suaminya. Dan lagi, dia merasa bosan terlalu sering bertengkar. Setelah mandi, Tejo minta dibuatkan kopi. Katanya sejak tadi dia belum minum kopi. Dia duduk di ruang tamu dan segera menutup pintu. Tejo sempat berbisik ke istrinya. Ini adalah pembicaraan sangat rahasia. Hujan yang cukup deras mendukung obrolan itu. Rasanya hampir tidak mungkin akan ada tamu. Apalagi selama ini memang jarang ada orang yang bertamu. Kecuali kalau ada ajakan pekerjaan bagi Tejo, yang biasanya juga tentang proyek bangunan. Sebelum Tejo menjelaskan semuanya, Sulasih langsung memberi rambu-rambu bahwa dia tidak mau dijadikan tumbal. Karena yang pernah didengarnya, pesugihan harus menyediakan tumbal nyawa. Tejo hanya tersenyum penuh percaya diri menanggapi itu. Katanya, dia tidak akan menumbalkan Sulasih. Kalau memang harus ada tumbal, menurut Tejo, dia akan mencari orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Sulasih pun terkejut, lalu bertanya, "Memang bisa menumbalkan orang lain?" Nadanya seperti dia mulai tertarik dengan apa yang dipikirkan suaminya. "Yang ini bisa, dan aku sudah mempersiapkan semuanya." Begitu jawab Tejo, lagi-lagi dengan penuh percaya diri. Tejo kemudian bercerita panjang lebar. Sejak pergi dari rumah minggu lalu, dia berkelana kemana-mana. Dan di sebuah warung kopi, dia bertemu dengan tetangga dari salah satu teman kerjanya, di mana dia menginap selama 3 hari terakhir. Orang itu namanya Pak Sakun. Pak Sakun yang sering ngobrol dengan Tejo terlihat kasihan setelah Tejo menceritakan semua masalahnya. Kata Pak Sakun, untuk masalah keturunan dia tak bisa bantu. Tapi kalau masalah keuangan, dia punya solusi cepat, yaitu pesugihan. Kata Tejo, dia juga awalnya ragu, persis seperti yang dirasakan Sulasih. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Sakun, dia mulai berpikir bahwa pesugihan jenis itu benar-benar bisa jadi solusi. Sulasih mengangguk lagi. Walaupun dalam hati sebenarnya dia belum sepenuhnya rela suaminya akan menempuh jalan hina pesugihan. Lagi-lagi, dia hanya tidak ingin terus bertengkar lagi. Tejo kemudian memeriksa pintu dan kondisi luar rumahnya. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang mendengarkan pembicaraan rahasia itu. Sulasih kemudian bertanya, bagaimana tata cara atau ritual itu? Juga siapa yang akan dipilih menjadi tumbal? Tejo pun tersenyum. Dia yakin istrinya mulai luluh dan mungkin benar-benar bisa diajak bekerja sama. Tejo lalu masuk ke kamar dan mengambil tas kecilnya. Di ruang tamu, dia membuka tas itu. Ada 2 bungkusan plastik yang dikeluarkan dari sana. Masing-masing berisi 9 bungkus plastik kecil. Isinya, kata Tejo, adalah kemenyan yang didapatnya dari dukun yang didatanginya bersama Pak Sakun. Sulasih manggut-manggut. Sungguh dia tak menyangka suaminya sudah benar-benar mempersiapkan ini, bahkan sebelum berdiskusi dengannya. Sulasih kemudian minta suaminya melanjutkan penjelasan. Kata Tejo, 9 bungkus kemenyan adalah untuk dibakar oleh suami, yaitu dirinya.
dan 9 yang lain harus dibakar oleh Sulasih sebagai istrinya. Kata Tejo lagi, hanya 3 yang harus dibakar selama 3 malam berturut-turut. Jadi 1 malam 1 kemenyan. Jika itu belum berhasil, 3 lagi dibakarnya, dan jika belum berhasil lagi, maka 3 yang terakhir yang juga harus dibakar. Menurut Tejo, kata Mbah Dukun di sana, paling lama pesugihan akan kelihatan hasilnya setelah 9 kemenyan itu dibakar, atau menunggu selama 3 minggu. Karena ritual pembakaran kemenyan dimulai malam Jumat, lalu malam Sabtu, dan terakhir malam Minggu. Jadi 3 malam berturut-turut. Jika itu gagal, harus dimulai minggu depannya, yaitu malam Jumat lagi, dan begitu seterusnya. Tejo menjelaskan lagi, selama melakukan ritual, mereka berdua tidak boleh berhubungan atau tidur bersama, sampai pesugihan benar-benar berhasil. Sulasih yang mulai penasaran, kemudian bertanya tentang seberapa besar hasil yang bisa didapatkan. Tejo tidak menjawab langsung, tapi menurutnya mereka bisa mendapatkan 4 atau 5 kali lipat nilai hutang pada Pak Suprapto jika ini benar-benar berhasil. Sulasih terlihat mulai tertarik, walau hatinya belum sepenuhnya setuju. Lalu, ini yang paling penting. Sulasih bertanya dengan berbisik, "Terus mas, siapa yang mau dijadikan tumbal?" Tejo menggeleng dan berjanji besok akan mencari. Karena sampai tadi siang dia belum terfikir siapa yang akan jadi tumbal. Dia juga berjanji besok akan benar-benar berusaha, karena lusa malam adalah malam Jumat dan ritual harus dimulai secepatnya. Sulasih manggut-manggut lagi, walau nuraninya belum sepenuhnya menerima langkah ini. Malam itu pun berlalu dengan damai dan tanpa pertengkaran. Ada satu kesamaan di pikiran keduanya. Kesulitan ekonomi ini harus segera mendapat solusi. Keesokan paginya, Tejo minta dibuatkan kopi. Dan setelah ngobrol ringan, dia memenuhi janjinya, mencari orang yang akan dijadikan tumbal. Sulasih benar-benar tak punya gambaran tentang siapa yang akan dipilih oleh suaminya. Akhirnya, dia hanya menunggu dan menyerahkan keputusan memilih tumbal pada suaminya. Yang diingatnya hanya satu, bahwa kemarin Tejo berkata dia akan mencari orang yang tidak berguna bagi masyarakat. Sekitar jam 3 sore, Sulasih dibangunkan oleh Tejo. Sudah sekitar 2 jam dia tidur siang. Sambil berbisik, Tejo berkata bahwa dia sudah datang dan target telah ditemukan. Sulasih langsung bangkit dan ke kamar mandi untuk cuci muka. Kemudian dia ke ruang tamu untuk melihat dan menemui sang calon tumbal itu. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang mungkin usianya 20-an. Tejo lalu bercerita bahwa itu adalah Sapri, seorang pengamen yang sering mangkal di perempatan dekat pasar. Tampilan Sapri memang amburadul. Rambutnya gondrong dan ada tato di lengan kirinya. Topinya dibalik dan ada anting kecil di telinga kanannya. Sebenarnya sempat terbersit rasa kasihan di hati Sulasih. Tapi dia lalu teringat. Sempat terdengar ada kabar pengamen bertato dan beranting yang sering memaksa ketika minta uang. Juga, kabarnya, pengamen itu sering meminta uang pada beberapa ibu penjual makanan di pasar. Pendek kata, sesuai kabar itu, pengamen yang sering meminta uang dengan paksa itu benar-benar meresahkan. Dan dalam hati Sulasih menduga, mungkin Saprilah pengamen yang selama ini terdengar terkait kabar itu. Tejo lalu bercerita bahwa dia tadi membujuk Sapri untuk mengajak bekerja sebagai kuli bangunan, yang langsung disetujui Sapri. Tejo menjanjikan bahwa pekerjaan itu hanya berlangsung paling lama 1 bulan, dan akan menjadi persiapan sebelum nantinya diajak bekerja di Malaysia
dengan gaji yang sangat menjanjikan. Sapri yang juga mendengar itu lalu mengangguk dan kemudian berkata bahwa dia ingin merubah hidupnya. Menjadi kuli, apalagi nanti bekerja di Malaysia, tentu jauh lebih bermartabat daripada menjadi pengamen yang tidak jelas dan sering meresahkan masyarakat. Tejo pun kemudian mempersilahkan Sapri istirahat di kamar belakang. Tas kecil yang hanya berisi beberapa lembar baju juga disuruh ditaruh di dalam kamar itu. Sapri mengangguk lagi dan lalu berjanji pada Tejo dan Sulasih bahwa dia tidak akan mencuri di rumah itu. Dia berkali-kali mengucapkan terima kasih karena Tejo bisa percaya kepadanya. Katanya, selama ini dia sulit mencari pekerjaan lain karena penampilannya memang tidak meyakinkan sebagai orang baik-baik. Dari wajah, nada dan bicaranya, sepertinya Sapri serius. Bahwa dia benar-benar ingin bekerja sebagai kuli bangunan bersama Tejo. Dan sempat mengungkapkan mimpinya, kalau kelak sudah bekerja di Malaysia, dia akan pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya, yang tak pernah dikunjunginya lagi selama 3 tahun karena malu pada tetangga. Sapri pun masuk ke dalam kamar. Tejo lalu mengajak istrinya berbicara di teras depan, setelah memastikan lagi bahwa tidak ada orang yang mungkin mendengar percakapan mereka. Tejo lalu menceritakan rencananya. Sulasih tetap tidur di kamar tengah yang selama ini memang ditempati mereka berdua. Sedangkan Tejo akan membersihkan kamar depan yang sudah lama tak terpakai sebagai tempat tidurnya. Katanya, dia sekalian akan menjaga agar selama perjalanan ritual tak ada tetangga yang datang mengintip atau mengganggu mereka. Karena pengawasan dari kamar depan pasti lebih mudah dilakukan. Sulasih pun setuju. Selama masa ritual, mereka berdua pisah kamar demi cita-cita besarnya, menjadi orang kaya dan melunasi semua hutang pada Pak Suprapto. Sebelum malam tiba, Sapri dipersilahkan mandi. Tejo berkali-kali menyampaikan agar Sapri tak perlu merasa canggung dan menganggap ini seperti rumahnya sendiri. Mulai besok pagi, dia sudah bisa ikut bekerja. Setelah makan malam bertiga, Tejo sempat menjelaskan pada Sapri bahwa besok tempat kerjanya berjarak sekitar 2 km dari rumah. Melanjutkan pekerjaan renovasi bangunan sekolah yang mungkin 3 minggu lagi akan selesai. Setelah beberapa obrolan ringan, Sapri diminta masuk ke kamar dan Tejo juga bersiap tidur. Di malam terakhir sebelum ritual dimulai besok malam. Di dalam kamar, Tejo banyak mengulangi penjelasan tentang ritual. Suaranya sengaja selalu dipelankan agar jangan sampai terdengar oleh Sapri. Kata Tejo, persyaratan dari Mbah Dukun tidaklah terlalu sulit. Setiap jam 12 malam, Tejo dan Sulasih masing-masing harus membakar kemenyan di kamar. Tejo juga punya ide membakar sampah setiap menjelang jam 12 malam. Tujuannya, ketika Sapri mencium bau kemenyan, dia akan mengira bahwa itu adalah aroma sampah yang dibakar. Setelah membakar kemenyan, mereka harus menunggu sekitar 1 jam sampai terdengar suara lolongan anjing. Kata Mbah Dukun, suara itu akan terdengar jelas ketika waktu ritual tiap malam sudah selesai. Baru setelah lolongan anjing itu, mereka berdua bisa keluar kamar untuk ke kamar mandi atau semacamnya. Intinya, suara lolongan anjing adalah pertanda bahwa ritual malam itu sudah selesai. Syarat berikutnya, dan ini adalah yang paling penting, mereka tidak boleh ragu dan takut. Kata Mbah Dukun, tak akan ada suara atau penampakan apapun selama 1 jam ritual itu, sampai lolongan anjing terdengar. Tejo juga sudah menyiapkan sebuah kotak kayu yang nantinya akan ditaruh di kamar Sulasih. Katanya, sejak malam pertama ritual, hasil sudah kelihatan. Asalkan mereka berdua sama-sama yakin dan tidak takut. Kotak itu akan terisi uang besok paginya.
walaupun tak terlalu banyak awalnya. Nanti, kata Mbah Dukun, setelah semua ritual berhasil dan tumbal diambil, hasil akan sangat melimpah, dan kotak itu akan terisi penuh setiap pagi, selama setahun. Tapi, kata Tejo, kotak itu tak akan berisi apa-apa jika semua syarat tak dipenuhi. Dan jika itu terjadi, mereka harus mengulang lagi dan dimulai dari malam Jumatnya. Tejo juga mengulangi cerita Mbah Dukun bahwa kebanyakan pelaku pesugihan ini akan merasakan hasilnya di minggu kedua atau ketiga. Tapi, tidak ada salahnya mencoba serius sejak minggu pertama, karena sebagian orang juga berhasil di minggu pertama. Sulasih pun mengangguk, walau hatinya lagi-lagi belum sepenuhnya bisa menerima ini semua. Dia sempat mengajak Tejo bermesraan, tapi dengan halus ditolak dengan alasan kecapean. Tak lama kemudian, mereka pun tertidur hingga pagi tiba. Sekitar jam 7, seperti yang dijanjikan, Tejo mengajak Sapri bekerja. Di hari itu, Sapri terlihat sangat menikmati pekerjaan barunya. Ternyata dia cukup cekatan dalam pekerjaan ini. Terlihat pekerja lain juga menerima Sapri dengan baik. Setelah waktu maghrib, mereka pun pulang. Acara makan malam diselingi dengan obrolan-obrolan ringan. Sapri berkali-kali mengucapkan terima kasih karena Tejo telah mengajaknya bekerja yang mulai dinikmatinya. Tak lupa dia berjanji, minggu depan setelah mendapat gaji mingguan pertama, dia akan menyisihkan uang untuk diberikan pada Sulasih, yang dipanggilnya Mbak Sulasih, karena sudah memberinya makan dan tempat tinggal. Setelah makan, mereka bertiga sempat bercengkerama di teras depan, diiringi suara petikan gitar Sapri yang lumayan bagus. Malam itu benar-benar berjalan meriah di sana. Sekitar jam 10, Tejo menyuruh Sapri tidur karena besok pagi harus bekerja lagi. Dengan sopan, Sapri mengangguk dan lalu masuk ke kamarnya. Tejo kemudian menegaskan lagi pada istrinya bahwa malam ini semua ritual harus dimulai. Karena khawatir Sulasih lupa, dia mengulangi penjelasan tadi malam sambil menyodorkan sebuah korek api untuk dipakai istrinya membakar kemenyan. Dan yang lagi-lagi ditekankan, Sulasih tak perlu ragu atau takut. Setelah Sulasih berkali-kali mengangguk, sekitar jam 11 malam, mereka berdua pun masuk ke kamar masing-masing. Hujan lagi-lagi turun dengan deras. Tejo benar-benar mempersiapkan keyakinannya. Dia ingat pesan Mbah Dukun, bahwa semuanya tidak akan berhasil jika ada keraguan di hatinya. Dia lalu keluar rumah sebentar untuk membakar sampah di samping tembok kanan rumahnya. Itu adalah tempat yang cukup aman agar terhindar dari hujan yang semakin deras. Setelah masuk ke rumah lagi dan mengunci pintu, matanya melihat jam dinding. Jam 11:56. Sebentar lagi ritual pertama harus dilakukan. Sepasang sandal jepit di depan kamar istrinya membuatnya berharap Sulasih juga bisa melewati malam pertama ritual ini dengan lancar dan penuh keyakinan. Di kamar, Tejo mulai membuka bungkusan kemenyan pertama. Dibakarnya kemenyan itu, dan aroma perlahan menjalar lalu memenuhi ruang kamarnya. Yang dikatakan Mbah Dukun memang benar. Tak ada penampakan atau suara mengerikan apapun. Sampai sekitar 1 jam setelah kemenyan dibakar, terdengar suara lolongan anjing. Tejo ingat, ini adalah pertanda bahwa ritual telah selesai. Rasa kantuk yang menyergap kemudian segera mengirim Tejo ke alam tidur. Keesokan harinya, Tejo bangun agak kesiangan. Sudah hampir jam 7. Dengan bergegas, dia bangkit dan ternyata Sapri juga belum bangun. Setelah mengetuk kamar dan membangunkan Sapri, dia bergegas mandi dan tak sempat sarapan lagi. Tejo dan Sapri pun langsung berangkat kerja.
Tak sempat dia membahas apapun dengan istrinya tentang ritual tadi malam. Karena tidak sempat sarapan, Tejo dan Sapri makan di tengah-tengah kerja. Sekitar jam 9, mereka ke warung makan yang tak terlalu jauh dari proyek bangunan itu. Seperti kemarin, Sapri terlihat sangat menikmati pekerjaan barunya. Semangat kerjanya memang bagus. Sepertinya dia benar-benar ingin merubah kehidupannya yang selama ini hanya luntang-lantung di jalan. Malam harinya sepulang kerja, mereka bertiga kembali bercengkrama, berdendang bersama-sama diiringi petikan gitar Sapri, hingga waktu tidur tiba. Setelah Sapri masuk ke kamar, Sulasi sempat melaporkan bahwa kotak kayu dari Mbah Dukun tetap kosong. Tak ada uang yang katanya tiba-tiba datang. Tapi Tejo tenang. Dia ingat pesan Mbah Dukun, bahwa di hari-hari awal belum tentu langsung membuahkan hasil. Seperti tadi malam, Tejo mengingatkan istrinya untuk tidak ragu dan jangan takut. Pesugihan tidak akan berhasil jika keraguan dan ketakutan belum bisa teratasi. Sulasih lagi-lagi mengangguk dan mereka berdua pun masuk ke kamar masing-masing. Seperti tadi malam, Tejo membakar sampah menjelang ritual dilakukan. Paginya, kata Sulasih, uang belum juga muncul di dalam kotak kayu. Hasil yang sama pun terjadi keesokan harinya. Artinya, 3 malam pertama mereka gagal. Tejo sangat yakin penyebabnya adalah karena Sulasih belum benar-benar bisa mengatasi keraguan dan ketakutan di hatinya. Dan dia berharap lama-lama Sulasih akan terbiasa dan berhasil mengatasi itu semua. Dan Tejo pun tak patah arang. Apalagi masih ada kesempatan sebanyak 2 kali lagi. Memang kata Mbah Dukun, hanya sebagian kecil pelaku pesugihan itu yang langsung mendapatkan hasil di minggu pertama. Setelah keseharian yang seperti biasanya, minggu kedua pun tiba. Di malam Jumat kedua, Tejo benar-benar membriefing istrinya. Kata Tejo, ini benar-benar penting, karena seharusnya semua keraguan dan ketakutan Sulasih bisa jauh lebih teratasi. Tejo juga mengingatkan bahwa hutang pada Pak Suprapto sang rentenir akan semakin menumpuk jika mereka tak segera mendapatkan uang. Kebetulan malam Jumat itu hujan turun lagi dan bahkan sangat deras. Memang sedang musim penghujan. Setelah membakar sampah, Tejo pun masuk ke dalam kamar. Tekadnya semakin kuat. Minggu ini sudah harus mendapatkan hasil. Tejo mulai membakar kemenyan. Aromanya masih sama, dan perlahan menjalar lalu memenuhi ruangan kamarnya. Sambil bersila, Tejo memejamkan matanya. Hujan makin lama makin deras. Suara halilintar terdengar menyambar-nyambar. Sekitar setengah jam kemudian, Tejo merasakan perutnya sakit. Tapi waktu ritual belum berakhir. Seharusnya setengah jam lagi dia baru bisa keluar setelah suara lolongan anjing terdengar. Tapi kali ini rasa sakit perut tak mampu lagi ditahannya. Tejo pun gagal mengatasi itu. Dalam hati dia masih punya harapan. Andai minggu ini gagal lagi, masih ada kesempatan mulai malam Jumat minggu depan. Tejo pun melangkah menuju toilet. Tiba-tiba, ada yang mengejutkannya. Tak terlihat sepasang sandal di depan kamar istrinya. Perasaannya mulai tidak nyaman. Dengan perlahan dan hati-hati, didorongnya pintu kamar tengah itu. Dan ternyata, istrinya tak ada di sana. Kasur itu terlihat kosong. Otak Tejo segera menangkap kemungkinan lain. Dia menuju kamar belakang. Ada kecurigaan yang muncul tiba-tiba. Didekatkannya telinganya dan ditempelkan ke daun pintu kamar itu. Dan sayup-sayup terdengar suara itu. Bersama suara derasnya hujan,
terdengar rintihan-rintihan kenikmatan dari dalam kamar. Tejo sangat hafal, itu adalah rintihan istrinya. Tejo pun sontak terbakar amarah. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dengan segera, dia berlari menuju dapur. Pandangannya mengitari sekeliling, dan matanya menangkap sebilah pisau besar. Segera diraihnya pisau itu, dan dengan amarah yang memuncak, didorongnya pintu kamar belakang. Ternyata, Sapri dan Sulasih sedang berpelukan, dan tanpa busana. Sontak, keributan pun tak terelakkan. Suara hujan yang masih sangat deras membuat semua tetangga tak bisa mendengar keributan itu. Setelah beberapa lama, Tejo keluar kamar dan menuju ruang tamu. Dengan nafas sangat tersengal, dia berlutut, berteriak bersama tangis yang menderu-deru. Matanya lalu menangkap seutas tali berwarna hijau yang tergeletak di sudut ruang tamu itu. Keesokan harinya, kampung itu menjadi heboh. Salah satu warga menangkap ada yang tidak wajar di rumah itu. Setelah warga memaksa mendobrak pintu, terbelalaklah mata mereka semua. Tubuh Tejo tergantung di ruang tamu, dengan tali hijau melilit di lehernya. Badannya kaku dan tak bergerak lagi. Dan di kamar belakang, ada sepasang laki-laki dan perempuan yang bersimbah darah tanpa busana, yang juga tak lagi bernyawa. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Kisah Sang Tumbal. Semoga kisah-kisah misteri dari kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai